selamat sore. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Hari ini saya mau cerita tentang komen yang banyak sekali kalian lontarkan atau kalian tuliskan di kolom komentar saya, terutamanya di YouTube saya, pemirsa ya. Nah, jadi yang banyak sekali itu dikritik adalah parenting saya atau cara saya mendidik anak saya. Jadi di video Kak Sri di sini, Kak Sri family, anak-anak Kak Sri, kalau anak-anak Kak Sri boleh je komen, orang akan komen selalu, "Hei, anakmu kok begitu? Hei, anakmu kok begini?" Gitu pemirsa. Sebenarnya udah kerap juga saya jelaskan sebenarnya cara mendidik anak cara saya, tapi mungkin orang tak terima sebabnya apa, kebanyakan memang nggak usah susah-susah pemirsa. Contohnya sekarang kalian tengok satu video, ya kan? Video itu udah dibuat keterangannya di bawah. Contohnya di TikTok, kalau kalian tengok satu video and then akan ditulis keterangan di bawah. Dia akan menceritakan bla 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 tentang video itu. Gitu. Atau contoh kecil sajalah, semalam saya tengok satu video di TikTok. Jadi time dia syuting emak dia dengan anak dia, ada suara nenek-nenek kok datang terlambat. Jadi dia tulis caption di atas videonya itu, masa pengambilan video ini hanya saya, anak saya, dan mak saya saja yang ada. Jadi ini suara siapa? Kalian tahu kebanyakan orang komen apa? Mungkin yang nyuting sama orang lain ngomong. Siapa yang nyuting? Itu mungkin orang lain ngomong terdengar gitu. Padahal caption udah besar ditulis di situ gitu. Sedangkan kita bagi tahu terang-terang pun orang masih boleh buat spekulasi berlainan, boleh buat cerita-cerita lain, boleh berkomen sesuka hati, apalagi benda yang mereka tak tahu. Semakin luaslah mereka berspekulasi, semakin luaslah cara mereka memberi pandangan, betul tak? Nah, begitu juga dengan saya. Mungkin selama seminggu lebih saya pergi, kalian nampak macam Madhavan dijaga oleh Iting tuh baik je, ikut ini, ikut itu, ya kan, nurut. Nggak banyak keranahnya, nggak aktif pokoknya gitu. Terus Ami Emboy waktu sama Mama Nirmala makannya banyak, ya kan, makannya banyak, udah gitu nggak banyak keranahnya, kayaknya nggak bising ini itu dan bla bla bla, gitu pemirsa. Satu benda yang harus kalian tahu, perangai anak ketika dengan orang tuanya dan ketika dengan orang lain itu sama sekali tak sama pemirsa. Makanya kalian jangan heran, kadang-kadang ada orang bilang gini, oh itu anaknya ya, anaknya itu kan jahat kali ngomongnya, mulutnya kotor bla bla bla. Kata kawannya lah, contoh kata kawannya, mak dia nggak percaya, anakku mana ada kayak gitu, anakku baik begini begitu, karena sifat anak di depan orang lain dan di depan orang tuanya itu selalunya tak sama pemirsa, tak sama. Jangankan anak kecil, yang udah besar aja tetap nggak sama. Makanya kalau udah menikah, ada istilahnya itu istri lebih mengetahui sifat suaminya lebih daripada emaknya sendiri, karena sifat dia ketika dengan istrinya dan sifat dia ketika dengan emaknya itu tak sama. Saya rasa kita semua tahu ini. Gitu juga dengan anak saya, si Madhavan dia dengan Iting takkan mengekspresikan pokoknya keaktifannya gitu. Kalau Iting bilang makan adek, makan enggak gitu. Terus paling kalau mau jalan, Iting jom jalan. Nah kalau sama saya kadang-kadang, Mama jom pergi, lepas saya gendong pergi kan sana, dia akan minta lagi pakaikan slipper. Nah, kalau udah kencing, kalau sama Iting dia hanya akan kencing dan diam. Kalau sama saya dia kencing, buka seluarnya, bus, buang sana. Karena dia lebih boleh mengekspresikannya dengan emaknya. Yang saya nampak lah ya, setakat yang saya nampak. Saya juga tengok waktu saya pergi hari itu, saya nampak Madhavan makan dengan Mayan. Kan dia tuh nggak meragak, pokoknya nggak baik tingkah deh, makan aja gitu. Kalau di sini memang dia selalu mintanya makannya di depan TV, antarkan airnya, antarkan makannya, ya nggak apa-apa sih. Saya aja sendiri tuh rasanya oke aja, kayak Ami Emboy. Kalian pernah ngerasa nggak? Gitu, anak di rumah nggak mau makan, di rumah orang kayak nggak pernah makan dia, kita pun malu. Pernah kalian ngerasa anak kalian gitu? Di rumah suruh makan, ayam masak pun nggak mau makan. Di rumah orang ikan teri goreng pun enak rasanya. Banyak anak kecil gitu, sampai emak dia bawa ke rumah tetangga sambil cerita-cerita, bawa dia sambil makan, bawa nasinya. Kalau rumah nggak mau makan, bawa ke rumah orang banyak dia makan. Pernah? Begitulah anak saya, di rumah dia kurang memang makan. Saya pula bukan jadi, makan nasimu, kau kalau nggak makan ku hantam kau nanti. Nah ini rotan, nggak makan kau pak.
Saya nggak gitu pemirsa. Saya bukan dibesarkan secara militer. Saya aja sampai sekarang tuh teringat berapa kali dipukul bapak saya. Dipukul mama saya. Teringat saya cuman berapa kali, nggak habis jari saya ini yang menghitungnya pemirsa. Bukan katakan saya ini bukan anak tak terdidik. Contohnya sampai sekarang semampu saya tolong mama saya. Semampu saya berikan duit jajan mama saya. Semampu saya mau buat mama tersenyum. Apalagi rupanya pengabdian anak. Betul tak? Kita ini jangan suka macam berkata yang seolah kita ini tahu semua. Istilahnya anak ini seperti jangan selalu salahkan orang tua. Yang pertama harus kalian tahu, sifat bukan diwariskan. Sifat tidak diwariskan. Mamanya pencuri, belum tentu anaknya akan jadi seorang pencuri. Orang tuanya taat beragama, belum tentu anaknya akan taat beragama. Mamanya pandai sekolah, belum tentu anaknya pandai sekolah. Tapi sifat ini diajarkan. Mamanya pencuri, kalau emaknya ngajarkan anaknya, jangan kau ambil barang yang bukan punyamu, maka anaknya akan membesar dengan tidak mengambil barang orang lain. Gitu. Makanya kita ini jangan terlampau istilahnya tuh. Makanya tadi tuh ada saya satu komen begini. Jadi katanya yang kalau emaknya pun tak elok, anak dia pun akan membesar secara tak elok, tak gitu. Saya cakap tak. Sifat bukan diwariskan tapi diajarkan. Contohnya macam mana dia cakap, anak tak nak makan pedas jangan dipaksa. Kan Anda macam tahu yang anak saya ini tak suka makan pedas, macam tahu saja gitu. Gitu. Ngapain juga saya paksa-paksa anak saya makan pedas. Itu kan kalau makan pedas tergantung kita sih. Kalau dari awal kita nggak ajarkan, mereka memang nggak ada aja tetangga kami anak dia satu butir cili pun tak boleh makan dalam lauk. Dia nggak boleh, langsung hahu dia. Ada aja sambal pedas pun oke, ayo. Gitu. Betul tak? Lain kalau kita bagi dia makan pedas, cirit. Kita bagi dia makan pedas, cirit. Maknanya dia tak tahan. So, walaupun dia ada rasa nak makan pedas, perut dia tak tahan, pasti dia akan stop juga. Saya tak tahu lagi lah orang tak boleh makan pedas. Tak boleh mulutnya ini makan pedas. Kalau mulut ini apapun masuk dalam hayok, masuk ia aja semua hayok, perut nanti macam mana, tahan ke tak tahan. Gitu pemirsa. Saya sebenarnya dapat inspirasi dari Citra Kak Tri juga dari teman-teman kalian. Kadang saya ini blank, atau mau buat video apa di Cerita Kak Tri. Saya baca komen, oh my god, oh iya saya boleh buat cerita seperti ini. Jadi memanfaatkan kebencian orang lain pun bagus juga. Betul tak? Nggak usah berlama-lama kita cerita, karena saya ini kalau cerita sebenarnya tahan-tahan aja, tapi kepala saya di sini tuh agak sakit karena tadi kena hantaman itu pun udah agak membiru dia pemirsa. Tengoklah besok membiru ke tidak. Apa-apa pun saya ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang masih mau berpartisipasi di channel saya ya. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye-bye.